Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaila Kisma Fadila Hasibuan. Saya dari D3 Usaha Wisata semester 5. Di video ini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas atau BMC yang disebut dengan kerangka kerja visual. Dalam strategi ini digunakan untuk merancang dan juga menyusun model bisnis suatu perusahaan atau suatu bisnis travel yang akan dibuat. Terdapat konsep bisnis atau model kanvas. Yang pertama terdapat segmen pelanggan, yaitu Gen Z, dengan target pasar yaitu Gen Z dan juga milenial dari umur 18 tahun hingga 35 tahun ke atas. Lalu kita juga menargetkan komunitas traveling, lalu ada influencer dan juga selebgram, komunitas budaya dan juga seperti komunitas aktif digital. Lalu yang kedua ada nilai atau solusi. Terdapat paket wisata imersif atau hidden gems dengan tema seperti digital detox dan juga konten instagramable. Lalu ada personalisasi sesuai dengan lifestyle atau gaya hidup seseorang. Lalu yang ketiga ada komunikasi dan juga distribusi. Kita menargetkan pada pasar online, offline dan juga berkolaborasi dengan influencer. Pada target pasar online ini kita akan menargetkan website, lalu ada Instagram dan juga TikTok ataupun WhatsApp bisnis sebagai komunikasi untuk menawarkan paket kita. Lalu ada offline seperti bazar kampus, festival kreatif dan juga gathering alumni perusahaan atau alumni dari perkuliahan. Lalu yang keempat ada tipe relasi dengan pelanggan. Tipe ini kita akan menargetkan seseorang yang interaktif, komunikatif, komunitas online dan juga memberikan feedback dan juga loyalty pada program kita. Lalu yang kelima, aliran penghasilan. Dengan penjualan paket kolaborasi, konten berbayar, konten sponsor dari platform digital seperti Instagram dan juga TikTok, kita juga mendapatkan keuntungan dari konten-konten tersebut. Lalu kita juga menjual merchandise seperti kaos, tote bag, tas, kipas tangan ataupun aksesoris souvenir lainnya. Lalu yang keenam, sumber daya kunci. Ini kita bisa membuat tim kreatif dalam bentuk jaringan mitra seperti pemandu lokal, akomodasi, transportasi, lalu juga ada konten visual seperti foto, video, destinasi. Lalu sumber daya yang menjadi kunci juga adalah modal awal atau budget yang ditentukan untuk pengeluaran pada bisnis, pada awal bisnisnya. Lalu yang ketujuh ada aktivitas kunci atau key activities dengan perencanaan trip, konten digital yaitu video, membuat blog, lalu membuat konten di Instagram dengan foto-foto visual ataupun dengan reels. Lalu ada promosi dan juga branding di platform digital. Lalu yang ke-8 ada key partner atau partner kunci dengan membangun kerjasama dengan pemandu lokal, penyedia akomodasi, transportasi dan juga kolaborasi dengan influencer. Lalu juga bekerjasama dengan workshop lokal. Terakhir ada struktur biaya dengan biaya yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu biaya operasional, biaya promosi, gaji karyawan, fee mitra, transportasi operasional dan juga sewa kantor. Lalu berikutnya terdapat analisa bisnis. Tugas 6 KWU yaitu analisa industri dan juga kompetitor. Pada produk dan jasa konsultasi sebelumnya dengan judul Experia Tour and Travel, dengan analisa industri yaitu nomor 1, terdapat kecenderungan atau tren industri diidentifikasi dengan tren kecenderungan pada lingkungan berstatus rendah. Rekomendasi terdapat fokus wisata ramah lingkungan dan juga budaya lokal. Lalu terdapat peningkatan income penduduk dengan status sedang, yaitu saya merekomendasikan mengembangkan paket wisata berbasis pada fokus konten visual dan juga lebih interaktif. Lalu pada biaya logistik dengan status rendah, saya merekomendasikan dengan melakukan kerjasama dengan transportasi dan juga asuransi perjalanan ataupun kesehatan. Lalu terdapat peningkatan kesehatan dengan status rendah, yaitu memiliki manfaat platform digital. Kemudian ada perkembangan teknologi dengan status tinggi. Dengan rekomendasi saya akan melakukan kerjasama dengan transportasi dan juga asuransi. Berikutnya dari tren bisnis yaitu startup, digital media, copywriter, ada jasa desain grafis dan juga pelatihan online seperti jasa internet marketing. Lalu ada produk jasa sektor real, yaitu dengan potensi status sedang. Dengan rekomendasi saya akan membangun kolaborasi dengan komunitas traveling atau komunitas lokal dan juga berkolaborasi dengan kreator konten influencer. Di nomor 2 ini 5 model kekuatan kompetitif diidentifikasi, yaitu dengan analisa 5 model dan juga nilai-nilai kekuatan kompetitif. Dengan persaingan di antara perusahaan yang ada, ancamannya itu sedang,
Dengan rekomendasi, saya akan fokus pada penawaran paket hidden gems dan juga pengalaman lokal wisatawan. Lalu terdapat daya tawar pembeli, dengan ancaman ini berpotensi rendah, dan saya akan memberikan value pada paket yang ditawarkan. Berikutnya, daya tawar pemasok, dengan potensi ancaman yaitu sedang, saya akan mengurangi biaya vendor. Lalu ada ancaman pemain pengganti dengan potensi tinggi, dan juga ada ancaman pemain baru dengan potensi sedang. Saya akan melakukan perkuat branding dari produk atau jasa yang saya tawarkan, dan juga loyalitas kepada pelanggan atau customer melalui komunitas. Lalu di nomor 3 ada jenis-jenis industri dan juga peluang yang mereka tawarkan. Diidentifikasi terdapat ancaman, yaitu industri yang sedang berkembang, perubahan permintaan atau teknologi terkini, yaitu prosedur operasi standar industri baru dan juga belum dikembangkan. Dengan potensi ancaman yaitu tinggi, saya akan memanfaatkan momentum pada perkembangan pariwisata dalam negeri. Analisa industri terfragmentasi dengan sejumlah besar perusahaan dengan ukuran kurang lebih sama, dengan ancaman yaitu rendah, menggunakan standarisasi perusahaan untuk menyelaraskan segala perhitungan. Lalu terdapat industri yang sudah matang dengan kenaikan permintaan yang lambat, banyak pelanggan berulang, dan juga inovasi produk yang terbatas. Dengan ancaman rendah, saya akan menghindari persaingan harga, fokus pada pengalaman dan juga cerita pada pelanggan dan juga customer kami. Lalu terdapat industri menurun dengan pengurangan permintaan industri secara konsisten, yaitu dengan potensi ancaman rendah, dengan fokus pada pasar domestik terlebih dahulu. Berikutnya terdapat analisa kompetitor. Pada kompetitor diidentifikasi jenis dan juga ancaman. Terdapat jenis kompetitor langsung dengan ancaman sedang, lalu ada kompetitor tidak langsung dengan ancaman tinggi, dan juga kompetitor mendatang dengan ancaman tinggi. Lalu saya akan melakukan analisis konten dan penawaran paket secara personal, membangun keunggulan melalui pengalaman langsung dan juga membuat konten visual yang menarik. Lalu berikutnya di nomor 5 ada sumber intelijen kompetitor, diidentifikasi berdasarkan kegiatan peluang dan juga informasi. Saya memilih ada menghadiri konferensi dan juga pameran dagang seperti festival tour, dan juga saya mempelajari webnya kompetitor. Lalu saya juga berbicara kepada pelanggan tentang apa yang memotivasi mereka untuk membeli produk yang kami tawarkan sebagai lawan dari produk pesaing atau kompetitor kami. Lalu di nomor 6 ada kisi-kisi analisis produk ini diselesaikan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Bagaimana melawan pesaingnya, saya mengamati dan juga pelajari saingan usaha yang saya amati. Lalu saya juga menguatkan karakteristik usaha, saya juga mencari mitra usaha untuk menguatkan, meningkatkan dan juga perbaikan komunikasi ke konsumen. Lalu berselanjutnya berikutnya untuk analisa yaitu gagasan bagi pasar. Untuk ketiga dengan berpikir outside of the box. Lalu ada sumber utama keunggulan kompetitifnya dengan kemampuan penelitian dan juga pengembangan yang kuat, dukungan produk daripada pelanggan yang unggul, lalu manajemen pada basis data yang unggul dan juga kemampuan pemrosesan data. Lalu dengan strategi pemasaran yang kuat, tim manajemen dan juga operasi yang sangat baik. Nomor 7, rekomendasi yang ditetapkan untuk menghadapi lingkungan industri dan juga kompetitor. Hasil dari analisa sebelumnya ini saya simpulkan bahwa analisis hasil industri dan juga kompetitor ini secara Expedia Travel perlu menjadi yang terdepan dalam pengalaman wisata lokal berbasis digital dengan fokus pada cerita, komunitas, dan juga kolaborasi untuk menggunakan pasar Gen Z dan juga milenial. Lalu untuk analisis potensi tinggi dengan nilai rekomendasi yaitu masih di atas dengan strategi digital yang tepat. Ada rencana bisnis atau bisnis plan dengan analisa yang sebelum kita rancang yaitu Travel Nusantara Expedia Travel dengan tempat di Jalan Mahkamah Raya nomor 7 Jakarta Timur, dengan basis usaha yaitu penyediaan tour imersif berbasis digital dan juga wisata high gems. Lalu bentuk usaha kami itu adalah PT atau perseroan terbatas. Dan berikut data pengusaha yaitu saya Nurlaila Kisma Fadlah Sibuan. Saya lahir di Jakarta 12 Oktober 2004 dengan pendidikan saat ini yaitu D3 Usaha Wisata, kualifikasi profesi dengan penyedia jasa layanan wisata. Lalu terdapat struktur organisasi yang akan dibuat, terdapat pimpinan perusahaan yaitu General Manager, bagian operasi produksi yaitu koordinator tour dan package tour, lalu ada bagian jaminan mutu seperti direct manager dan juga tim operasional. Lalu terdapat alasan pemilihan bisnis ini yaitu potensi pasar dalam negeri khususnya adalah Gen Z dan juga milenial yang berfokus pada pengalaman digital. Lalu terdapat analisa pemasaran dengan beberapa analisa identifikasi seperti produk yaitu paket wisata berbasis pengalaman seperti digital detox, creative hub tour, hidden gems dan juga festival trip. Lalu ada lokasi atau distribusi seperti online melalui website dan juga media sosial, offline seperti bazar kampus dan juga festival. Lalu ada harga berdasarkan paket seperti contohnya paket di Jakarta 3 hari 2 malam, kami akan menyesuaikan harga paket tersebut. Lalu ada promosi. Dengan analisa pemasaran, promosi ini kami akan menargetkan Instagram, TikTok, website, WhatsApp bisnis, lalu juga kolaborasi dengan influencer. Lalu berikutnya ada analisis operasional dengan identifikasi beberapa seperti nama produk atau jasa yang tadi sudah disebutkan dengan nama Nusantara Expedia Travel dengan karakter imersif, instagramable, berbasis cerita lokal dan juga fleksibel. Dengan manfaat produk ini kita berharap para customer akan mendapatkan pengalaman unik, konten digital dan juga interaksi budaya lokal.
Lalu terdapat proses produksi seperti perencanaan trip, booking, persiapan, pelaksanaan, dan juga kami mengharapkan feedback dari para customer yang menggunakan jasa kami. Lalu terdapat analisis peluang pasar dan juga pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan juga tingkat persaingan. Terdapat analisis peluang pasar seperti kami menargetkan Gen Z dan juga milenial umur 18 sampai 35 tahun yang aktif di media digital. Lalu kami juga mencari pengalaman unik dan juga peduli pada budaya lokal. Lalu terdapat tingkat persaingan pasar seperti travel agency yang fokus pada wisata hidden gems, platform online seperti Traveloka, serta komunitas traveling mandiri. Lalu berikutnya ada analisis keuangan. Kami juga membuat rancangan biaya usaha dengan uraian berikut. Terdapat peralatan kantor, dibagi menjadi pendidikan dan juga pelatihan awal, website, aplikasi, branding dan juga promosi, lalu ada konten promosi digital. Dengan biaya awal itu dengan harga 40 juta, lalu itu untuk biaya tetap, lalu ada biaya variabel dengan biaya per tripnya yaitu 11 juta. Dan untuk biaya variabel per peserta yaitu 1.100.000. Lalu untuk biaya lain-lainnya dalam kurun waktu per bulan kami menargetkan untuk perhitungan transportasi, promosi, listrik, internet, dan juga sewa kantor terdapat biaya operasional per bulan yaitu 11.800.000. Lalu kami juga menghitungkan untuk penerimaan pendapatan ataupun rasio usaha. Kami juga menjumlahkan untuk produksi atau layanan untuk perhitungan paket 20 peserta dan juga 35 peserta dalam kurun waktu 1 bulan dan juga 4 bulan. Total pendapatan atau laba per bulan yaitu total revenue dikurang total cost yaitu 72.719.000. Dengan analisis SWOT yaitu dari analisa sebelumnya, strength ini kami menargetkan tim muda, konten digital menarik, dan juga paket fleksibel. Dari ketiga komponen ini kami bisa menjadi penguat pada paket wisata yang kami buat. Lalu ada pula weakness atau kelemahan dari paket kami, yaitu brand baru dari pesaing, jaringan mitra terbatas, dan juga modal terbatas. Lalu terdapat peluang atau opportunities dengan tren wisata berkelanjutan, budaya lokal kuat, platform TikTok ataupun IG kami bisa menjadikan peluang untuk mempromosikan paket kami. Lalu terdapat threat ini ancaman seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi, dan juga pesaing baru dari travel yang bermunculan. Lalu kesimpulannya dari analisis sebelumnya yaitu potensi besar dengan strategi digital dan juga fokus pengalaman unik untuk memberikan pengalaman kepada customer kami. Sekian, terima kasih.